Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang analisis balok persegi tulangan tunggal. Yang dimaksud tulangan tunggal di sini bukan satu batang tulangan, tetapi satu baris tulangan yang ada di bawah. Satu grup, satu kumpulan tulangan yang ada di bawah. Karena defaultnya balok itu kan kita bayangkan bentuk paling sederhana itu adalah simple beam, di mana simple beam itu melendut ke bawah. Jika melendut ke bawah berarti yang bagian bawah yang menahan tarik. Jadi tulangan yang dipasang itu tulangan yang ada di bawah untuk menahan tarik. Subtopik bahasan kita kali ini yang pertama yaitu analisis balok persegi tulangan tunggal. Kemudian yang kedua itu pola kegagalannya untuk balok persegi tulangan tunggal. Dan yang ketiga adalah persyaratan balok beton bertulang. Oke, yang kita akan bahas di sini adalah masih memakai SNI 2847-2013. Sebenarnya sudah keluar SNI 2019, tetapi secara analisis persyaratan analisis dia tidak banyak berubah, atau untuk balok sendiri tidak ada perubahan sebenarnya. Kecuali pada pendetailan tulangan, tetapi pada analisis itu tidak berubah. Saya punya penampang di sini, penampang persegi dengan tulangan di bawah sebanyak AS tulangannya, kemudian jaraknya dari serat terluar DS dan dari serat yang atas itu D, kemudian lebarnya B dan tingginya adalah H. Nah, distribusi regangannya yang terjadi adalah seperti ini, secara linear. Kondisi garis netral, posisinya pada garis yang warna kuning ini. C adalah jarak garis netral ke serat tekan terluar. Kondisinya, distribusi regangan ini digambar pada saat regangan betonnya ultimate atau telah mencapai 0,003. Prosedur analisis penampang dilakukan untuk mengetahui momen nominal atau MN suatu penampang beton yang berarti data dimensinya B dan H-nya, mutu bahannya, FC dan FY-nya, jumlah atau luas dan posisi tulangan, ini AS, sudah diketahui. Hal ini sering dilakukan untuk pengecekan karena pelaksanaan atau penggunaan di lapangan yang tidak sesuai atau menyimpang dari rencana. Jadi kalau kita bicara analisis penampang itu dilakukan untuk mengecek kondisi yang sudah terpasang, artinya semua dimensinya sudah diketahui dan mutu bahannya sudah diketahui. Penampang beton bertulang dianggap atau didefinisikan telah mencapai kekuatan maksimum, disebut sebagai kekuatan nominal, jika regangan beton di tepi serat terdesak sudah mencapai, yang ini ya, sudah mencapai 0,003. Sedangkan regangan baja dapat, telah atau belum melampaui regangan lelehnya atau epsilon Y-nya. Pada daerah beton yang terdesak akan mengalami tegangan desak. Yang ini ya, yang bagian ini coklat, yang bagian atas garis netral karena dia balok simple beam. Jadi yang bagian atas ini desak, yang bagian bawah tarik. Pada daerah beton yang terdesak akan mengalami tegangan desak, yang untuk mempermudah hitungan, untuk distribusi tegangan yang sebenarnya itu terjadi, yang garis merah ini, yang sebenarnya terjadi itu parabolik bentuknya, disederhanakan menjadi blok segi 4. Dan disederhanakan menjadi yang persegi ini. Dengan nilai tegangan 0,85 Fj aksen setinggi A, di mana A adalah beta 1 kali C. Sedangkan pada bagian yang tertarik, beton yang telah retak, betonnya dianggap telah retak, sehingga ini yang bagian tarik ya, yang bagian tarik di sini dianggap beton yang paling bawah ini sudah retak, sehingga tidak memberikan kontribusi dalam menahan tegangan tarik. Jadi tegangan tariknya itu sepenuhnya dianggap ditahan oleh tulangan yang ini, karena betonnya diasumsikan kan sudah ultimate, sudah yang atas kan 0,03, otomatis yang bawah sudah retak. Karena seperti yang terlihat di gambar, regangan yang di atas dan di bawah kan lebih besar yang di bawah, karena ini lebih panjang ya, segitiganya. Segitiga yang di bawah ini lebih panjang. Kalau yang di atas saja sudah ultimate, berarti yang di bawah sudah melampaui ultimate. Sehingga betonnya sudah retak yang bawah. Kalau sudah retak, dia diasumsikan tidak mempunyai kemampuan untuk menahan tarik.
Jadi tariknya full ditahan oleh tulangan AS ini. Jadi posisinya tegangan tariknya ada di titik berat tulangan. Ini kalau ditarik garis lurus akan ketemu dengan tulangannya. Sehingga pada baja tulangan terjadi tegangan tarik. Dan besarnya tegangan tarik itu bisa dihitung sebesar Fs. Gaya tariknya yang terjadi bisa dihitung sebesar Fs dikalikan dengan AS-nya. Nah, untuk distribusi regangan dan distribusi tegangan, sebagaimana yang dibahas sebelumnya tadi ya, seperti ini. Asal mulanya seperti ini, kemudian resultan tegangan desak beton itu adalah CC, adalah gaya CC. Jadi satu blok beton, satu blok tegangan tegangan desak ini, itu mempunyai resultan gaya sebesar CC yang bekerja di, karena ini bentuknya persegi, simetris gitu, jadi kita bisa menentukan dengan mudah bahwasanya CC atau resultannya ini bekerja di tengah-tengah tinggi A, artinya A per 2 gitu kan, A per 2. Nah, sedangkan CC ini itu bisa dihitung dengan 0,85 Fj aksen dikalikan A dikalikan B, di mana A adalah tinggi ini dan B adalah lebar betonnya. Ya, yang perlu dihitung nilai A dan C, letak garis netral dari tepi atas atau tepi zona desak penampang itu yang harus dihitung. Cara menghitungnya dengan menggunakan prinsip keseimbangan untuk kondisi lentur murni, yaitu sigma FH sama dengan 0. Jadi prinsip keseimbangan pada statika itu akan dipakai terus, tidak terkecuali pada perhitungan atau analisis beton ini. Dari persyaratan sigma FH sama dengan 0, maka didapatkan nilai CC dan TS ini kan saling berkebalikan. Nilai CC ke sini, nilai TS ke sini. Jadi didapatkan nilai CC sama dengan TS. Dan dengan asumsi tulangan tarik AS sudah leleh, jadi asumsinya TS ini sudah leleh, maka regangan ES epsilon S ini yang di sini yang garis merah ini itu sudah melebihi epsilon Y. Jadi didapatkan nilai A adalah AS dikalikan FY, luas tulangan dikalikan dengan mutu tulangan FY dibagi 0,85 kali Fj aksen kali B. Dan nilai C sendiri itu bisa dihitung dari kalau A-nya sudah ketemu maka A per beta 1. Dengan nilai C yang diperoleh, kemudian dihitung nilai regangan tarik neto untuk menentukan nilai faktor reduksi. Jadi C-nya tadi sudah didapatkan. Kalau C-nya sudah didapatkan, itu masukkan ke kita mencari regangan tarik netonya atau epsilon T-nya. Bisa dihitung dengan epsilon T sama dengan dt dikurangi C. dt adalah posisi jarak dari serat tekan terluar ke barisan tulangan paling bawah. dt dikurangi C dibagi C dikalikan 0,003. Ini sebenarnya hanya rumus untuk persamaan segitiga ya ini ya. Kita punya diagram regangan di sini yang diketahui nilai epsilon CU-nya yang paling atas sebesar 0,003. Nah, kita ingin menghitung epsilon T yang posisinya ada di titik berat tulangan, baris tulangan paling bawah. Jadi ini kan dengan hanya bisa dihitung dengan persamaan segitiga saja didapatkan persamaan seperti ini. Kemudian nilai V atau faktor reduksinya ditentukan dari diagram yang di samping ini. Kalau ET-nya lebih dari 0,005 maka V-nya 0,9. Kalau ET-nya kurang dari CCL itu ambil 0,65 atau 0,75 tergantung. Kalau tulangannya spiral maka ambil 0,75, tapi kalau kotak-kotak ambil 0,65. Jika ECCL kurang dari ET, kurang dari 0,005, jadi posisinya di antara dua ini, maka diinterpolasi saja. Asumsi tulangan tarik AS sudah leleh,
Atau artinya kalau kita asumsikan tulangan ini sudah leleh, maka regangan yang terjadi pada tulangan ini sudah melebihi regangan yield. Jadi epsilon S, epsilon steel-nya itu sudah melebihi epsilon yield. Itu perlu dicek kebenarannya. Dengan cara, kita sudah punya nilai C dan nilai D ya. Jadi kita cek dulu. Epsilon S-nya bisa dihitung dengan D per C dibagi C kali 0,003. Ini adalah persamaan segitiga yang di sini ya. Jika hasil dari hitungan ini kok lebih besar dari epsilon Y, maka asumsinya benar. Tapi jika epsilon S-nya ini kurang dari epsilon Y, maka asumsinya salah. Jadi perlu dihitung ulang dengan kondisi baja tulangan. Tariknya belum leleh.